Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tugas akhir dari Ibu Haji Ripka, di sini saya akan menjelaskan mengenai resum dari etika profesi hukum. Sikap etis yang harus dimiliki oleh dosen menurut J. Sudarmin itu ada 3 hal, yaitu sikap tanggung jawab sebagai pendidik, sikap adil terhadap mahasiswa, rekan dosen, dan lembaga pendidikan tempat dia bekerja, dan sikap cinta terhadap profesinya sebagai dosen, terhadap mahasiswanya dan ilmu. Ada beberapa etika yang harus dikedepankan dalam profesi dosen, yaitu satu, seorang dosen adalah guru, yang artinya digugu dan ditiru, sehingga harus bisa menjadi teladan dalam lisan. Dosen hendaknya berwawasan luas dan mengenal psikologi pendidikan, karena anak didiknya adalah remaja yang mulai menginjak dewasa. Maka pola pendidikan yang digunakan adalah pola pendidikan orang dewasa. Metode pendidikan orang dewasa selalu dilibatkan anak didik dalam perencanaan dan evaluasi dari pembelajaran yang mereka ikuti. Pengalaman benar atau salah. Kemudian dosen seharusnya tidak menyembunyikan ilmu yang ia miliki bila ingin diketahui oleh mahasiswa. Dosen juga melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk memanfaatkan ilmu pengetahuannya. Dosen tidak menjadikan kegiatan belajar mengajarnya sebagai bisnis yang berorientasi pada materi. Dosen hendaknya memberikan kemudahan kepada anak didiknya dan bukan malah bersulit dalam semua sisi. Dosen hendaknya memberikan kemudahan bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengoptimalkan diri dalam menimba ilmu pengetahuan tanpa hambatan yang datangnya dari dosen. Seorang dosen harus pandai menghargai anak didiknya sehingga tumbuh semangat belajar yang baik. Sikap merendahkan, tidak menghargai hanya akan mematikan kreativitas dan menumbuhkan kecerdasan. Mahasiswa adalah sekumpulan manusia intelektual yang akan bermetamorfosis menjadi penerus tombak estafet pembangunan di setiap negara. Dengan inteligensinya diharapkan bisa mendobrak pilar-pilar kehampaan suatu negara dalam mencari kesempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta secara moral akan dituntut tanggung jawabnya akademisnya dalam menghasilkan buah karya yang berguna bagi kehidupan lingkungannya. Berikut etika baik yang sudah seharusnya diterapkan mahasiswa dalam lingkungan kampus. 1. Berpakaian rapi dan sopan, melakukan peraturan yang berlaku, memberi contoh yang baik dalam berperilaku, saling menghormati, berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Menyapa dosen ketika bertemu, menghadap dosen dengan sopan ketika ada keperluan, bertanya atau mengumumkan pendapat dengan baik, bertemu di rumah dosen dengan sopan, membenahi kelas agar tercipta kenyamanan saat proses pembelajaran, disiplin dalam ruangan, kehadiran dalam kelas, tidak pernah bolos atau tidak hadir tanpa keterangan, kegiatan pada jam istirahat, menggunakan jam istirahat sebagaimana mestinya dengan efektif dan efisien. Dengan mahasiswa, membangun saling percaya antar rekan mahasiswa, komitmen dan disiplin yang bersifat terbuka, dan mau menerima pendapat rekan mahasiswa lainnya, saling berbagi informasi, saling memberi dukungan dengan cara elegan dan gentle, mau menerima rekan dengan tulus yang mau bersahabat, terampil mengelola situasi konflik menjadi suatu problem solving, menganggap rekan mahasiswa sebagai mitra belajar bukan saingan, selalu menyapa rekan mahasiswa junior, senior, saling mengingatkan ketika ada tugas, memberi komentar secara objektif dan lain-lain. Profesi guru. Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru baik di dalam masyarakat maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
demikian, maka kode etik guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk membentuk sikap profesional para anggota profesi keguruan. Kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air, pertama dalam kongres yang dilakukan di Jakarta tahun 1973 dan kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI tahun 1989 juga di Jakarta. Kode etik profesi jaksa di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 97/A/7/2007 tentang kode etik jaksa, di mana dalam pasal 4 dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang 1. Menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, 2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam menangani perkara, 3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis, 4. Meminta atau menerima hadiah dan atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta atau menerima hadiah atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung atau tidak langsung. 6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun. 7. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. 8. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Terdapat beberapa tindakan atau sanksi sebagai jaksa yang melakukan perbuatan yang melanggar kode etik. 1. Administratif, pemberhentian sementara selama pemeriksaan, pengalih tugasan pada satuan kerja yang lain, pembebasan dari tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun selama menjalani tindakan administrasi tersebut, diterbitkan surat keterangan kepegawaian. 2. Pidana apabila telah nyata dan benar melakukan kejahatan dan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka jaksa yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Polisi. Kepolisian adalah hal ehwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang telah ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang RI 1945, yaitu fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan DPR. Anggota DPR dinyatakan melanggar kode etik karena sanksi berupa sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis, sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR, atau sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan, atau perbuatan anggota DPR yang tidak hadir selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah merupakan salah satu jenis pelanggaran berat dalam kode etik. Terhadap pelanggaran kewajiban anggota DPR ini, ada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena tidak melaksanakan kewajibannya. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah. Advokat. Seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi undang-undang dan berpegang pada kode etik advokat. Undang-undang yang khusus mengatur profesi advokat sehingga sekarang belum ada dalam HIR atau RBG. Tidak ada ketentuan yang menyangkut profesi ini. Tapi dalam Burgerlich Berderingen BRF, hukum acara perdata yang berlaku di gulungan Eropa, ada ketentuan yang mengatur profesi advokat. Walaupun sekarang BRV sudah tidak berlaku lagi, ketentuan yang mengatur profesi advokat masih dapat dipedomani. PNS. Kode etik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari. Setiap pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman kepada etika dalam bernegara. Etika bernegara meliputi melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, menjadi perekat dan pemersatu bangsa, menaati semua peraturan undang-undang, akuntabel dalam melaksanakan tugas, tanggap, terbuka, jujur, akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan tugas, tidak memberikan kesaksian palsu. Etika dalam berorganisasi, yaitu melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga informasi yang bersifat rahasia, melaksanakan setiap kebijakan, membangun etos kerja, menjalin kerjasama secara kooperatif, memiliki kompetensi, patuh dan taat terhadap tata kerja, membangun pemikiran kreatif, meningkatkan kualitas kerja. Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara profesional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu unsur yang membedakan profesi hakim dengan profesi lainnya adalah adanya proses rekrutmen serta pendidikan bersifat khusus yang diterima bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi citra berwibawa dan martabat hakim, berkelakuan baik dan tidak tercela, menjadi teladan bagi masyarakat, menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim, bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab, berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu, bersemangat, ingin maju, meningkatkan, dan lain-lain. Kode etik profesi hakim sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan tersebut tercantum dalam asas-asas yang dituangkan dalam syariat hukum daruri, yaitu hal yang pokok dalam kehidupan manusia. Hukum haj, yaitu hukum yang menyelaraskan dengan hajat atau kebutuhan manusia, dan hukum tahsin. Kemudian profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu proses biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, dan lain sebagainya.